Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosian Alam Termeji Hasibuan, Fakultas FISIP, UMJ, Prodi Ilmu Politik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan transaksional, kepemimpinan situasional, dan kepemimpinan transformasional. Langsung saja, kepemimpinan transaksional atau transactional leadership adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin menggunakan hadiah atau hukuman untuk mendorong para karyawan atau bawahannya. Kepemimpinan ini juga sering disebut dengan kepemimpinan manajerial, di mana para pengikut mematuhi atau mengikuti dan melaksanakan pekerjaan sesuai perintah pemimpinnya dengan diberikan suatu perintah yang mana bila bawahannya mampu membawa ataupun menjalankannya, maka diberikan suatu hadiah atau imbalan, dan bila ia gagal maka diberikan hukuman seperti digantikan oleh karyawannya yang lain atau bawahan yang lain. Dan sebagai kompensasinya mereka menerima bayaran jika tidak sesuai dengan ekspektasi. Pemimpin menerapkan seperti hukuman, misalnya menyeru mereka lembur atau tidak menaikkan jabatan, bahkan menggantikan posisi juga sering dijadikan hukuman untuk mereka yang tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Pelatihan olahraga mungkin sebagai contoh yang bagus dari kepemimpinan transaksional ini, karena pelatih akan memotivasi atlet latihan mereka, menanamkan komitmen gitu, tingkat tinggi untuk berusaha yang terbaik demi mendapatkan imbalan hadiah. Namun jika atletnya itu tidak menunjukkan kemauan yang tinggi untuk maju, pelatih biasanya mengabaikan dan tidak mengikut sertakan mereka dalam kompetisi selanjutnya gitu. Dan dalam dunia bisnis, perusahaan besar seringkali memiliki banyak pemimpin transaksional. Perusahaan telah memiliki posisi yang mantap di pasar dan mendorong pemimpin untuk meminta kepatuhan terhadap sistem di perusahaan tersebut. Nah, mereka biasanya menetapkan targetan untuk dicapai. Jika bawahan menunjukkan kinerja yang tinggi dan mencapai target, mereka mengapresiasinya, dan jika tidak, mereka akan menggantinya dengan bawahan yang lain gitu, atau karyawan yang lain.
Gaya kepemimpinan ini menganggap individu tidak termotivasi untuk melakukan tugas-tugas mereka. Oleh karena itu, untuk mengelola organisasi, pemimpin menggunakan hadiah dan hukuman sebagai alat mendorong ataupun mengacu kepatuhan dari bawahannya. Instruksi dan pengawasan untuk mendorong bawahan untuk melaksanakan gitu, menjalankan tugas-tugas dan pekerjaannya. Dan begitupun juga bawahan, biasanya ya mereka akan bekerja dan melakukan tugas hanya jika dapat imbalan gitu, jika ada imbalan. Maka dari itu pemimpin terlebih dahulu menawarkan kompensasi agar mereka mau melakukan tugasnya, agar para karyawannya mau bekerja. Dan selanjutnya yaitu kepemimpinan situasional, adalah teori kepemimpinan yang pertama kali dibuat oleh Blanchard. Pemimpin situasional ini harus dapat mengevaluasi tim atau organisasi mereka dengan mengamati dan bertanya atau berdiskusi tentang situasi dan organisasi saat itu. Menurut kepemimpinan situasional sendiri, pemimpin yang paling efektif adalah sosok yang fleksibel dan mampu beradaptasi ataupun membaur dengan segala kondisi dan situasi, baik dia dalam kondisi formal dan situasi non formal. Kepemimpinan situasional adalah teori kepemimpinan yang model kepemimpinan buatan gitu, yang mengacu pada keterampilan seseorang untuk menilai kemudian memilih strategi kepemimpinan, apa yang menurutnya terbaik dan apa yang paling buruk diterapkan dalam setiap keadaan atau bahkan tugas yang berbeda. Kemudian pemimpin harus dapat beralih dari satu gaya kepemimpinan ke gaya lainnya untuk memenuhi perubahan kebutuhan organisasi dan karyawan, karena ya seringkali di kepemimpinan situasional ini organisasi ataupun perubahan organisasi itu sering terjadi. Maka peralihan itu harus dapat dipenuhi. Dan teori kepemimpinan situasional ini menunjukkan bahwa tidak ada suatu gaya kepemimpinan yang terbaik gitu. Maka bisa saja berubah-ubah tergantung situasi dan kondisinya. Dan pemimpin situasional harus
sebisa mungkin dapat mengevaluasi tim atau organisasi mereka dengan mengamati dan bertanya atau berdiskusi tentang suatu organisasi saat itu gitu. Karena di gaya kepemimpinan ini sering terjadi perubahan bagaimana kondisi ataupun situasinya, maka dengan mengamati dan bertanya ataupun dengan berdiskusi itu salah satu bentuk cara untuk mengikuti ataupun memenuhi kebutuhan organisasi saat itu. Sebagai contoh ya, sosok dengan kepemimpinan otoriter mungkin dibutuhkan ketika perusahaan sedang melewati krisis karena tidak mencapai target atau mengalami perubahan struktur besar-besaran gitu. Maka sering terjadi perubahan. Namun di saat kondisi sudah membaik ataupun mulai stabil, pemimpin tersebut seharusnya bisa mengubah cara manajemennya untuk mengganti ke kondisi yang ataupun situasi yang sedang terjadi gitu. Ya semuanya sih tergantung situasi dan kondisinya. Karena ya situasi kondisi sangat mempengaruhi sistem kepemimpinan itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Menurut Indet adalah cara seorang pemimpin memotivasi dan memperdayakan orang-orang di bawah tanggung jawab untuk bekerja sama mewujudkan visi perusahaan lewat kepemimpinan transformasional gitu. Bener anjir. Anggota juga menunjukkan tingkat kepuasan kerja dan komitmen tertinggi pada saat melewati situasi yang terbaik. Gaya kepemimpinan transformasional menurut Indet adalah seorang pemimpin memotivasi dan memberdayakan orang-orang di bawah tanggung jawabnya untuk bekerja sama mewujudkan visi misi perusahaan. Seorang pemimpin transformasional justru memberikan anggotanya ruang lebih untuk mengasah berbagai skill gitu, yang mereka perlukan di tempat kerja mereka sendiri. Keleluasaan tersebut memungkinkan mereka menjadi lebih kreatif, berinovatif, dan mereka menjadi lebih menemukan solusi gitu. Solusi yang baru, ide-ide baru untuk masalah lama, serta ya dapat mencari mengajukan ide-ide ataupun gagasan-gagasan baru. Dengan begitu setiap karyawan memiliki tanggung jawab membuat keputusan dan bertindak sesuai kebutuhan dalam setiap pekerjaannya. Lewat tempaan kepemimpinan transformasional, anggota menunjukkan tingkat kepuasan kerja dan komitmen yang tinggi. Mereka juga cenderung memiliki cara pandang yang
baru, sense of belonging gitu, belonging yang lebih kuat dan lebih inovatif. Ya pada akhirnya juga upaya transformasi ini memungkinkan pemimpin menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang sehat, efektif dan serta efisien bagi semua kalangan. Ya tujuannya untuk mendapatkan hasil yang lebih berfaedah dan demi kebaikan bersama yang lebih besar lah. Mereka juga proaktif menggerakkan setiap anggota untuk mengeksplor cara-cara baru dalam melakukan sesuatu dan berinovasi menghasilkan solusi ataupun ya jawaban lah dalam setiap problema yang dihadapi mereka sendiri. Ya mungkin sampai situ yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.